Ndak di rumah, ndak di warung. HP-an terus. Apa sih yang dilihat itu loh? Ini loh ada berita heboh. Berita apa? Demo di mana-mana. Demo apa? Omnibus Law. Oh lah, nyebutnya aja loh wis bingung. Lah iya. Lah mbok ya kayak saya ini toh Pak. Sekarang ini kan lagi mengeksplor aglonema. Astaga naga. Loh ini kan lebih berguna bisa dijual. Enggak ada bisa-bisa itu urusan wanita. Politik penting ini. Alah ya sekarang ini ya yang menghasilkan duit kalau saya. Loh dari mana ini? Kamu dari mana? Dari gereja. Lah kok gereja kok bawa iya. Alkitab saipret itu? Loh. Ini Apa sudah hafal? Perjanjian baru loh Pak. Nah mestinya kalau ke gereja itu ya bawa Alkitab sing besar gini ya. Lengkap Ya, perjanjian betul. lama dan perjanjian baru. Dan nanti kalau pendetanya khotbahnya tentang perjanjian lama kan bingung kamu. Ara, Nah, gimana? pantesan tak cari tadi kejadian gak ada. Ya mesti ya. Loh, sih, Pak. Nah, Aku menurutku lebih penting perjanjian baru loh. loh Alkitab Kok itu bisa yang loh? penting ya perjanjian lama. Loh. Karena Ya, dua-duanya yang lengkap. penting. Nah ini ibumu ngomong Dua-duanya dua-duanya penting. penting. Ini ada lah. apa kok ribut-ribut? Ini loh Pak. Anak saya ini kalau ke gereja itu maunya praktis bawa perjanjian baru. Loh. Ya padahal mestinya kan ya harus bawa perjanjian lama. Kamu tahu nggak bedanya antara yang lama dan yang baru? Lah lama ya. Tahu ndak, Lama coba? baru. Loh, tapi yang penting itu baru loh Pak. Mobil yang penting ya baru. Lama. Lah Tapi ya kalau beda kita toh. nggak mengingat yang lama-lama, mana bisa kita mencapai yang baru? Lah kan begitu. Iya. Gitu Pak. Tapi kelopo niku sing nyanten sing lawas. Sanes sing enggal. Nah itu loh. Lah ya toh, makanya perjanjian Iya. lama lebih penting daripada Udah ya perjanjian sama baru. pentingnya Pak. Pak, kita serahkan aja Sama lah. pentingnya. Nanti Pak Pendeta itu yang mau menjelaskan. Sing penting lama iya, baru. je. Prosesnya Aku rada bagaimana kok ada komentar, lama je. ada baru. Ya. Nah nanti pertentangan jadi- sampai besok sampai Ya. enggak selesai. Gimana Ya, sih kalau- Pak ini Alkitab ini kok dibedakan antara yang perjanjian lama dan perjanjian baru? Mungkin bisa. Di Alkitab itu ya kalau ibaratnya kalau kita mau belanja pakai duit itu kan harus lengkap, sisi kiri dan sisi kanannya harus ada gambarnya. Ya. Kalau duit Iya. hanya satu permukaan saja ada gambarnya enggak Ya, nggak laku. laku. Wah, gitu. Nah, Perjanjian lama lengkap. dan perjanjian baru Ya. itu juga demikian. Iya. Nah, bedanya kalau perjanjian lama itu adalah janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. oh, ya. Ya, Sebelum Yesus hadir di dunia. oh, ya. Kalau perjanjian baru itu adalah janji yang disampaikan Tuhan kepada umat Kristen. Ya, Seluruh pertama-tama. umat. Tidak hanya orang Israel saja ya Pak. Tidak hanya orang Israel. Jadi sebenarnya perjanjian baru itu perjanjian untuk semua umat manusia, tidak hanya orang Israel. Ini adalah perjanjian Tuhan kepada umat manusia Ya, setelah rawuhnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ye. Sekaligus ini juga adalah penggenapan Penggenapan. Tuhan atas janji yang pertama. Oh janji yang di perjanjian lama. Perjanjian menika. lama. Oh. Itu digenapi di dalam perjanjian Perjanjian baru. Ye. Pangkalnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu. Jadi ada hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ya Pak? Ya pasti. Oh. Hubungannya sangat erat. Makanya perjanjian baru itu banyak ayat-ayat yang merujuk kepada perjanjian lama. Jadi Bentar, Pak, tidak bentar, bisa Pak. dipisah. Iya, iya. Saya ini langsung mikir loh Pak ya, langsung mikir loh tadi. Ya. Kan orang jadinya berpikir begini, kalau kita bicara tentang penyusunan Alkitabnya Pak. Tadi kan dibicarakan bahwa perjanjian baru ada hubungannya dengan perjanjian lama. Betul. Nah, nyusunnya itu gimana Pak? Apakah jangan-jangan loh ya, ini jangan-jangan loh Pak ya. Perjanjian baru itu disusun barengan dengan perjanjian lama supaya eto-eto iki ben kayak podo, kayak nyambung gitu loh Pak. Apa seperti itu atau gimana itu? Oh tidak. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru
itu terpisahkan waktu kurang lebih 300 tahun. 300 tahun, Pak. 300. Jadi penyusunan perjanjian sekian lama dan puluh. perjanjian baru itu 300 tahun. 300 tahun. Abad ketiga sebelum Masehi, Masehi. itu redaksi kitab-kitab perjanjian lama itu rampung. Sudah selesai ya. Dilakukan. Oh iya. Kemudian mulai dari bahasa Ibrani Ya. ya Ih. diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Oh ya. Nah, sebutannya adalah Septuaginta. Itu yang perjanjian lama. Perjanjian lama. Perjanjian lama. Oke. Berarti perjanjian lama itu sudah ada sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebelum Tuhan Yesus lahir, ratusan tahun, Ratusan tahun Iya. sebelum Tuhan Yesus. 3 Lah. abad. Di masa senjang 300 tahun itu ya Bu ya. Iya. Berkembang pemikiran-pemikiran teologi yang aneh-aneh itu. Dalam Ya. mencoba, manusia ini mencoba memahami Tuhan. Jadi begitu. Ada aliran Helenisme, ada Gnostisisme dan segala macam. Apakah pergeseran terhadap aliran-aliran teologi ini nggak berpengaruh terhadap penulisan perjanjian Perjanjian baru, baru. Bapak? Dari segi mindset, Ya, atau dari segi paradigma, ya. ada pengaruhnya. Oh ya. Tetapi murid-murid Yesus yang menuliskan perjanjian baru itu sangat selektif. Oh, Iya. ya. Sangat selektif, tidak Ya. asal comot. Mungkin istilahnya mirip-mirip, Ya. tapi sampai di situ. Isinya tidak. Oh, substansinya tidak. Substansinya tidak mau bergeser. kompromi. Punya tata keyakinan, tata iman yang tersendiri. Oh, Nah, itu. Ya. Pusatnya ada di dalam Yesus Kristus. Oh, Nah, itu, ya. ya. Wah, menarik kalau gitu ya. Kita Iya, iya. kaji perjanjian baru nih. Iya. Iya. Tiwas tak nyek kitabmu gue mau. Tapi ya tetap harus bawa perjanjian lama baru Ya, ya Pak. ya, betul. Ini praktis Iya. loh, dikantongi penak loh ini. Ayo, Mah, mumpung ada pakarnya ini silakan. Iya, Mau pertanyaan nanya saya apa? itu ya, mengapa sih terkesan perjanjian baru itu banyak mengangkat surat-surat Paulus? Ini saya ke perjanjian baru dulu ya Pak ya. Ya. Mengapa harus Paulus gitu? Sebetulnya siapa sih dia ini dan apa peran murid-murid Tuhan Yesus kala itu gitu? Apa tidak juga pernah ada skrip tulisan atau surat yang dibuat oleh murid-murid yang lain? Karena kebanyakan kan Paulus ya, surat-surat Paulus itu yang paling banyak kalau saya tidak salah loh Pak, kan saya Ya. baca-baca sepintas-sepintas, membaca Alkitab Ada kok sepintas. 14. Sama tak tambahin loh Pak ya. Ya. Katanya orang-orang itu ngomong gini, oh kitabmu itu wes banyak yang dirubah oleh Paulus gitu. Nah itu kan jadi masalah juga loh kan. Seringkali gitu. Iya. Itu mungkin karena kita tidak jelas. Perjanjian baru yang boleh dimasukkan ke situ tuh kitab-kitab seperti apa? Ono syaratnya berarti Pak ya. Ada syaratnya. Iya. Ya. Iya. Yang Gimana, boleh Pak? dimasukkan ke dalam perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan para rasul. Tulisan-tulisan para Oh, rasul. ya. Nah saya Pak Paulus ini kan enggak rasul. Rasul itu kan maksudnya langsung sama Tuhan Yesus toh. Nah, Murid Tuhan Yesus. Ya. Berarti kan cuma 12 kalau muridnya. murid Tuhan Yesus tidak hanya 12. Oh. Kalau lah kita merujuk pada Lukas pasal 1. Lukas pasal 10 ayat 1. Ayat 1 ya. Kita melihat di situ murid Tuhan Yesus itu angkatan pertama memang 12. 12 Iya. Itu yang mengikuti Yesus sejak awal karyanya. Ya. Terus angkatan kedua itu di tengah-tengah pelayanan Yesus mereka masuk Masuk. menjadi Oh, muridnya ya. itu ada 70. Termasuk Paulus. Nah, Paulus belum. Oh, belum ya. Paulus belum. Iya. Tetapi Paulus hidup bersama-sama para rasul. Dan dia adalah orang yang sangat terpelajar. Ya. Karena dialah murid dari Gamaliel. Orang Farisi. Sekolah teologi. Sarjana. Ya. Nah itu. Maka pada waktu itu yang paling dipentingkan adalah bagaimana membina,
merawat, memelihara iman kepercayaan warga jemaat di sana. Ya, ya, ya. Makanya yang dipentingkan itu adalah surat-surat. Ya. Iya, surat yang paling tua itu 1-2 Tesalonika. Ya. Surat yang terakhir, surat 1-2 Tesalonika itu ditulis sekitar tahun 51. Oh iya, tahun 51 Masehi. 51 Masehi. Jadi hanya berjarak berapa dari masa hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya belasan tahun, 18 tahun dari masa hidup. Pada masa itu para murid masih hidup dan berkarya. Ya. Nah itu Ya. surat atau kitab terakhir dalam perjanjian baru yang kita tahu dituliskan adalah 2 Petrus. Oh, 2 Petrus Itu ya. tahun 120. Bukan Wahyu Pak ya? Bukan. Oh. Bukan. Ya. Surat Petrus. Surat Ya. Petrus. Jadi begini Pak, tadi diungkapkan bahwa Paulus itu memang menyertai para rasul, murid-murid utama itu. Dan dia orang yang terpelajar. Apakah tulisan-tulisan surat-surat Paulus itu tidak terpengaruh oleh teologi yang dipikirkan itu? Ataukah memang ada tuntunan Roh Kudus di dalam penulisan-penulisan surat-surat Paulus ke berbagai jemaat itu? Semua tulisan di Ya. dalam Alkitab, Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu adalah hasil tuntunan daripada Roh Kudus. nah ini kuncinya di situ itu. Ya. Sumbernya itu. Terus Iman kalau kita di situ, Paulus itu salah Ya. menuliskannya, Ya. pasti sudah ditegur sama senior-seniornya. Oh, ya, masuk Itu. akal. Murid-muridnya Yesus itu tadi Pak ya? Iya, Ya. pasti sudah ditegur. Ya. Nah, tapi justru kita melihat kalau dari kesaksian Alkitab sendiri, Ya. hubungan Paulus, Petrus itu baik. Paulus itu seseorang yang hadir ketika golongan dari 120 utusan atau dari 70 tadi, salah satunya dia yang dibunuh, yaitu Stefanus. Stefanus. Ya, pada saat Stefanus, Paulus itu sudah hadir. Waktu itu namanya masih Saul. Saul. Ya. Saulus. Dia itu menjadi saksi sebenarnya sejak awal tentang pergulatan para murid Yesus. Nah, dari situlah kemudian setelah pertobatannya di jalan lurus di Damsik itu, dia mulai bergaul menjadi salah satu pemberita Injil bersama dengan rasul-rasul yang lain. Nah, ketika itulah mengakui bahwa dia adalah bagian daripada dia selalu diskusi sebagai seorang muda yang berbakat, dia berdiskusi juga mengenai hal-hal itu, mengenai bagaimana memberitakan tentang kebangkitan Yesus, bagaimana tentang peran Yesus terhadap manusia. Itu semua juga dibahas dan diberitakan oleh Paulus. Karena dia seorang sarjana, jadi wajar kalau tulisannya banyak. Yang lain-lain, itu. Dari rasul-rasul yang lain. Ya. Tapi itu bukan berarti. Terima kasih. Tapi itu kan bukan berarti bahwa kita ini meninggi-ninggikan Paulus gitu ya Pak ya. Dalam konteks ini sebenarnya tidak demikian ya. Oh tidak. Paulus itu salah satu saja dari para pengikut Yesus. Dia sangat intens memberitakan tentang Yesus kepada jemaat-jemaat. Dia merawat dengan sangat ikhlas, sangat rela, ya kan? Datangi satu-satu jemaat itu. Berbagai wilayah. Dia melakukan perjalanan lewat laut, lewat darat.
Luar biasa ya. Ya. Ikhlas loh Rajin Pak. menulis Bu. surat. Oh saya cuma ikhlas dibelikan Alkitab kecil kayak gini. Balik kan mah. bisa bawa punyanya ibu. Nah, iya. Alasannya Yes. banyak memang nggak. Angel. Sama angel, kayak bapaknya angel, kayaknya ya. tutur-tuturannya. Nenek ini Pak. Ini Ya. tadi Ya. menarik ya. Saya ini jadi mikir lagi. Ya. Ini berhubung saya bisa mikir loh, ini biasanya enggak. Ya, bisa. Ya. Ini kan tadi diceritakan bahwa syaratnya itu adalah ditulis oleh para rasul. Betul. Lah itu kenapa kok hanya itu saja? Padahal dulu kalau seingat saya itu harus ada tahun berapa gitu loh Pak. Kenapa kok seperti itu? Ada latar belakangnya enggak kira-kira? Oh, syarat-syarat yang ditulis kemudian itu kan pemikiran teolog-teolog modern. Oh iya. Oh iya. Ya harus tahun sekian. Tapi sebenarnya dengan berkembangnya pengetahuan, dengan berkembangnya penelitian, ya kan, arkeologi dan Temuan-temuan sebagainya, baru, temuan-temuan naskah-naskah baru, baru, ya. naskah-naskah baru, maka kita tahu bahwa ternyata yang diterima hanyalah tulisan para rasul saja. Oh jadi syarat harus satu Harus. itu aja, mutlak itu aja. Iya. Dan Cukup. itu di bawah Udah. bimbingan Roh Kudus itu Bawa yang Roh penting. Kudus, bimbingan Roh Kudus. Bukan roh wedus. Bukan. Lagu lah omongane wong menclek-menclek kuwi. Mulai. Ini Pak, Bapakmu ki entek duwe akeh nyekolahno awakmu kok cik menclek kae. Ya. ini Pak. Lah kalau memang itu tulisan para rasul, lah sekarang masalah Barnabas loh Pak. Ya. Lah Barnabas itu kan juga pengikutnya Tuhan Yesus. Betul. Muridnya juga. Lah kenapa di dalam penyusunan perjanjian baru ini Kanonisasi perjanjian baru. Ya. Injil Barnabas kok enggak masuk? Ya. Nah itu loh. Barnabas memang termasuk salah satu rasul Kristus. Pada salah satu dari 70 orang yang diutus. Oh ya. Oh. Nah, itu Barnabas. Ya. Memang ada pada abad-abad pertama itu orang yang menulis tentang kisah Barnabas. Oh The ya. Act of Barnabas. Ya. Tapi itu bukan Injil Barnabas. Oh ya. Masih beredar ya Pak? Masih ada sampai sekarang? cerita Masih ada, tentang saya itu ya? bawa. Ya, Saya ya. bawa Injil Boleh Barnabas. lihat ya Pak? Seperti Boleh, apa sih? boleh. Ya. Mungkin kalau pas jalan-jalan kita... Mesti pengen tahu Loh, aja. ya iya Ini toh. Injil Lah, Barnabas. kok Bapak tahu kok masa Saya saya bawa boleh banyak tahu? buku ini. Wah, Banyak. top wes. Ya, Injil Barnabas yang bahasa Indonesia. Penerbitnya Mutiara Ilmu Surabaya. Oh. Ah. Penerjemah dari bahasa Arab Haji Husain Abu Bakar Al-Basi dan Abu Bakar Basi Meleh. Ah. Tapi sebelum kita bahas ini saya mau tanya dulu. Ya. Ah. Wah, ini Kalau Pak gantian Pendeta kita. tanya Coba. berarti yang Gantian jawab kita. kepala rumah tangga loh ini. Saya kalau ditanya itu harus makan dulu Pak. Ya, sambil makan enggak apa-apa. Makan dulu. Sambil Yes, makan. dan kemalan panganan. Saya tanya Kalau nih. saya kalau ditanya yang tanggung jawab kepala rumah tangga. Nah, ini seneng. Ya. Ini adalah termos alkalin. Ya. Termos ini mereknya banyak. Oh ya. Ah. Terus saya tanya kepada ibu, ya bapak dan Ya. sampean. Ya. Nah, termos ini khasiatnya besar. Ya. Itulah sebabnya dulu waktu Pangeran Diponegoro perang tahun Ya. 1825 sampai 1830, Ya. dia bawa termos ini, makanya Nggak dia mungkin kuat Pak. perang. Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin toh? Bawa kendi, bawa kendi Kenapa kayaknya. nggak mungkin? Nah, ya zaman itu termosnya kan belum ada toh Pak. Nah, makanya. Atau begini, Estis ya. Khairil Anwar Ye. yang ada di Ya. fotonya di depannya Ya di depannya itu. gereja kayu tangan. Ya. Ah. Gereja kayu tangan itu. Penyair Kemudian, terkenal itu Pak Ye. iya penyair terkenal itu. Ya. Dia menuliskan syair-syairnya Ya. di dalam flash disk. Oh ya gak mungkin. Mungkin enggak? Gak akan mungkin. Enggak mungkin. Zamannya Khairil Anwar belum ada flash disk. Ya. Zamannya Pangeran Diponegoro belum ada termos ini. Termos, ya. Lah, Kaitannya apa Pak? Injil Barnabas Ya. konon dituliskan dengan tinta keemasan. Oh. Itu dari mana produksi tintanya itu? Betul. Zamannya Tuhan Yesus kan Belum ada. yang berkuasa Roma.
Iya kan? Iya. Kekaisaran Roma yang berkuasa, zamannya para murid mereka malah dikejar-kejar. Ya. Kapan mereka bisa beli tinta Ya, kapan berwarna emas? Dia pergi ke Gramedia untuk beli tinta kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya belum ada toh Pak Gramedia. Lah makanya itu. Nah iya, betul. Makanya itu. Berarti sebenarnya Injil Barnabas yang beredar sekarang termasuk yang diterjemahkan oleh siapa itu tadi, Ya. itu nggak mungkin dituliskan pada masa Pada itu. zaman dulu itu. Mungkin. Apalagi di sini ada begitu banyak kesalahan. Ya. Contoh Pak, contoh Pak. Contoh. Oke, Iya. contoh, Pak. Pembukaan Injil Barnabas menyebutkan demikian. Nah ini. Injil yang benar bagi Yesus yang bergelar Al-Masih. Ya. Nabi baru utusan Allah ke bumi menurut riwayat Barnabas rasulnya. Ya, pasal 1 pasal pembukaannya ayat 1. Ya. Barnabas rasul Yesus orang Nazaret yang bergelar Al-Masih. Waduh, ya. Menginginkan kesejahteraan dan hiburan bagi seluruh penduduk bumi. Ya. Itu yang pertama. Tapi disanggah sendiri ya pada pasal yang ke-90 ya. Pasal yang sebentar saya carinya dulu. 90 berapa itu? Hilang di sini ya. Nah, di situ Yesus itu dikatakan bukan Mesias. Oh. Tadi disebut Al-Masih, ya, tapi ya. bukan Mesias. Ya. Nah, itu kan aneh. Al-Masih dan Mesias itu kan sama. Sama, ya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian lagi ada beberapa kesalahan seperti penjenengan dikatakan. Mari kita berjalan turun dari Malang menuju Batu. Oh iya, ya Gak jelas mungkin, salah. toh? Ya. Nah, pasti yang nulis bukan orang Jawa Orang Timur. Iya, jelas orang iya. Iya. Nah, ini betul. ada beberapa. Ya. Ya. Jadi gitu. 98. Nah, itu dikatakan. 96. Ya. Yesus menjawab, "Demi Allah yang aku berdiri di hadapannya, bahwa sebenarnya aku ini bukanlah Mesias." Insyaallah. Ya. Di depan ngomongnya Al-Masih, tapi di tapi belakang bukan Mesias. Ya. Nah, berarti kalau melihat kondisi ini Pak, saya melihat bahwa ini Injil Barnabas ini sudah ditulis ketika ini sudah dikanonisasi Perjanjian Baru atau belum? Sudah. Mestinya sudah ya Pak ya, Sudah. karena ditulis dengan tinta emas. Sehingga sebenarnya pikiran-pikiran di luar yang terkanonisasi di Perjanjian Baru ini banyak sekali pada waktu itu ya Pak. Oh iya. Jadi begini ceritanya Ya. Injil Barnabas itu. Ya. Jadi Framarino atau Mustafa de Ya. Aranda menuliskan Injil ini. Itu sebenarnya orang yang sedang penuh dengan amarah. Oh ya. Ya. Karena keluarganya pada waktu itu, ya, keluarga Morisco dan keluarga Moreno Ya. itu dipaksa untuk masuk Katolik. Oh. Nah, waktu itu kan gereja lagi ada pertentangan kekuasaannya luar Kekuasaan, biasa. ya. toh. Jadi Begitu. warga-warga negara itu yang dikuasai gereja disuruh masuk. Saruh masuk Katolik. Dia memang masuk Katolik. Tapi Ya. dengan amarah, kenapa Dengan saya amarah. tidak bisa beragama seperti yang saya yakini? Ya. 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 Maka dia mulai nulis. Ya. Wah, nulisnya ini penuh dengan amarah. Amarah ya. Lah Injil itu kan biasanya 24 pasal. Ya. Markus itu 16 Pasal ya. 222 pasal. Ya toh? Ini kebangetan ini marahnya ini. Betul. Berarti itu Ya. Injil yang gedabiah Pak ya. Iya, ini jelas. Kemungkinan nganu apa itu? Gairi itu loh Pak. Ya, Ya. titiknya Ya. yakinkan kalau Injil. Ya, orang yang tahu sejarah tidak mungkin. Orang yang tahu geografi Ya. waktu itu Ya. nggak mungkin. Jelas nggak mungkin. Ya, masa dikatakan misalnya ke Kapernaum
Ya toh? Ya. Kapernaum itu naik. Naik, Padahal iya. Kapernaum itu di wilayah utara Utaranya, Galilea, iya. Danau Galilea, ya toh? Ya. Nah, kemudian betul jadi itu di pantai. Kemudian juga dikatakan berlayar ke Nasaret. Lah itu sama dengan dari Bangkalan berlayar ke Malang. Lah pelabuhannya Malang itu mana? Ya, betul. Ya, dari situ Jadi bukti-bukti empiris sudah nggak mungkin. bukti empiris enggak mungkin. Sudah nggak mungkin. Iya. Nah, ini pasti ini bohong-bohongan. Ya, Kalau sekarang ya kitab hoax. ya, Nah, itu termasuk kitab hoax. ya. Tapi ya bahaya loh kalau banyak yang berarti yang percaya ya yang nggak pinter ya Pak ya. Ya. Saja seperti Maksudnya itu. kan masih dalam hal banyak ini, dipakai ya. kutipan-kutipan yang di situ kan juga masih betul, Ya. dipakai untuk Ya, Itu karena nggak ngerti. karena nggak ngerti. ya. Ya, karena podo-podo gak tahu yang Israel. Nah, itu. Tidak tahu di sana letak geografisnya bagaimana Iya, gitu ya Pak ya. Ya, apa? Betul. Iya. Ye. Gitu. Ayo, Mama, ada pertanyaan lagi, mumpung ini. Saya tadi nanya loh Bapak tadi juga katanya mau nanya. Nanti kalau saya nanya terus katanya kok saya kepo Nggak bagaimana apa-apa. ini. Lah ini anak Itu anak kita masih- makan. Ya. Biar ada kesempatan untuk Ya, menghabiskan. menghabiskan itu. Ya Ini itu. kan sudah 3 bulan belum makan dia. Iya, kasihan banget ya Pak ya. Mentolone wong tuane. Sampai kurus loh ya Pak. Wih kurusnya kayak gini. Nah, Pak Pendeta, apokripa. Waduh ini saya jadi belajar ini Ya. kemarin-kemarin itu. Apokripa itu katanya adalah Injil yang tidak diakui orang Kristen. ya. Iya tapi. Ya. Nah itu penjelasannya bagaimana? Karena kan ini juga pertanyaan saya ngobrol sama teman gitu loh. Terus kita ngomong-ngomong tentang apokripa itu apa Ya, sebetulnya? jadi tulisan-tulisan apokrif itu memang bukan Injil, kitab. Nah, jadi begini. Di luar ini ya Pak ya? Ya. Di luar Alkitab. Jadi apokrif itu artinya tersembunyi. Tapi kemudian oleh orang Protestan itu disangatkan menjadi palsu. Oh, ya. Ya sebenarnya tidak begitu-begitu banget ya kan. Ya, Jadi proses kanonisasi itu begini. Untuk perjanjian lama ya. itu yang dimasukkan itu adalah kitab-kitab yang berbahasa Ibrani. Yang berbahasa. Nah, tapi setelah abad ketiga sebelum Masehi, ketika dituliskan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Iya. dengan sebutan Septuaginta, Septuaginta, ya. ada tambahan 7 kitab berbahasa Yunani. Oh, ya. Nah. Tapi sahih juga ya, Pak? Itu sahih dan tidaknya masih dalam Perdebatan, ya. Perdebatan. Ya. Itu diterima oleh saudara-saudara kita Kristen Katolik. Oh, ya. Yang 7 itu. Tambahan 7 tadi. Ya, Tambahan 7. biasanya disebut dengan Deuterokanonika atau Oh iya. Tahu. kanon kedua. Ya, Kedua, ya. betul. Ye. Sedangkan orang-orang Protestan itu hanya mengakui yang berbahasa Yang berbahasa Ibrani. Ibrani. Ya. Ya. Mulai Kejadian sampai Maleakhi. Maleakhi. Itu kalau menurut Ya. Kristen Protestan. Nah, tetapi bagi orang-orang Kristen Protestan, walaupun itu tidak masalah itu dimasukkan di dalam kitab sucinya teman-teman Katolik. Ya. Ya, Ye. saya juga punya ini Alkitab yang ada Deuterokanonikanya. Oh, Biasanya di belakang. ya. Bawa juga. Bahwa ini ada Deuterokanonikanya. Ya. Sebagai apa? Sebagai pengetahuan. Ya. Karena ini Lalu- untuk mengisi kekosongan yang 300 tahun tadi. Yang tiga. Oh, ya. Gitu. Jadi tidak terseret kemana-mana. Iya. Ya. Dan itu juga sebenarnya sama juga menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, itu masalahnya. Di dalam kitab-kitab Deuterokanonika itu tidak ada jurusannya kepada Tuhan Yesus. Nah, Itu salah satu keberatan Protestan. ya. Orang-orang Kristen Protestan. Karena Loh, tidak maaf Pak, menubuatkan. kalau misalnya tujuannya tidak ada ke sana, tujuannya kemana ya Pak? Maksudnya tidak Isinya ada mengarah tentang ke... sejarah. Boleh toh saya nanya itu? Boleh, boleh. Ya boleh. Lah kok Boleh. Bapak kayak mikir ayo? Ya. Isinya Oh, tentang sejarah. Jadi tentang Sejarah sejarah. Israel. Sejarah, ya. Ya. Ye.
Itu Ya. ya apokripa. Israel itu kan Jadi tidak mengungkapkan nabi-nabi sama sekali Pak ya di 7 tambahan Alkitab itu tadi. nabi-nabi yang berbahasa Ibrani tidak. Memang ada tambahan-tambahan seperti tambahan kitab Daniel, tambahan kitab Esther. Oh, Tapi iya, semua itu berbahasa Yunani. Nah, itu Ya. Tapi ini persoalan keyakinan monggo-monggo aja. keyakinan. Iya, monggo-monggo aja teman-teman Katolik. Ya. Oke. Ini Pak, lagi. Saya tanya Oh, lagi nih. banyak pertanyaannya setelah habis. Belum apokrip tadi belum lengkap. Pak. Belum, ah. Apokrip tadi loh Pak. Ya. Terus terkait dengan kitab-kitab apokrip yang dimasukkan di dalam perjanjian baru itu sebenarnya Apa sama saja? kasusnya dengan 7 kitab yang dimasukkan tadi. Kitab-kitab apokrip yang dianggap palsu tadi. Oh, Makanya itu tidak dimasukkan ya Pak. tidak. Kitab-kitab apokrip yang tidak masuk perjanjian baru itu sangat banyak. Lah, Banyak banget. itu loh. Ada Ya. yang dilansir resmi itu ada 38. Astaga. Injil saja yang apokrip itu Ya. 14. Oh, iya. Belum Yang kita tahu surat-surat. kan cuma 4 Injil ya. Itu termasuk gini Pak. Pernah saya mendengar ada dari teman-teman tetangga sebelah itu mengungkapkan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus pernah membuat burung-burungan, ditiup lalu akhirnya Ya. jadi burung beneran. Itu salah satunya yang ada di kitab apokrip itu ya Pak. Itu di Injil Thomas. Oh, iya. Wah, ada lagi. yang Emang tidak apa saja? yang tidak masuk di Tidak kanonik. masuk. Bagaimana mungkin bisa dimasukkan? Wong kitab-kitab itu ditulis sekitar abad ketiga, keempat. Oh. Memangnya Thomas itu umurnya sampai ratusan iya, tahun. Betul. Kan nggak Berarti ya mungkin. bukan Thomas juga penulisnya. Bukan Thomas juga. Ya, Sama ya. kayak Injil Barnabas ini ditulis abad 16. Wah, malah luwe adoh. Oh iya, di sini ada cerita tentang tong-tong arak yang menggelinding. Oh iya loh. Belum ada tong zamannya Tuhan Yesus itu. Ya, betul. Yang betul. ada itu penjunan. Berarti itu sebenarnya. Nah, arak-arak Tetap itu nggak masuk dimasukkan. akal. Ya, enggak masuk akal. Ini abad 16. Dan Bahasanya aja Itali. Ya, dan iman itu Bahasa memang- Itali itu belum ada. Betul. Oh, kayak seperti misalnya Pangeran Diponegoro dawuh kepada Sentrot Alibasa pakai bahasa Indonesia, wis ya, nggak masuk nggak akal. mungkin. Betul. Nggak Ya. masuk akal. Ya wis, Thomas, terusno kuwi mau takon apa? Ya. Lupa ya Pak. Pertanyaannya banyak soalnya kan Mungkin bisa akhirnya cuma ditambah dulu. perjanjian Dino baru. wis Mungkin tambah dulu Pak Agus. Bendino wis takon ngombe cerebrofit to ya jelali ae. Ya. Ini nih Pak. Ya. Nah, kalau mengacu pada Alkitab, Injil itu kan urutannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yanes ya. Nah, yang pertama kali sebenarnya ditulis itu yang mana toh Pak? Apakah memang urutan Apa itu waktu? sesuai urutannya itu, Matius gitu dulu ya? yang ketemu, terus Ya, habis itu terus ditulis dulu. Markus atau gimana sebenarnya Pak? Nah, kalau ditulis secara kalau kronologisnya, Kronologis. yang paling tua dari 4 Injil itu adalah Injil Markus. Markus. Injil Markus paling tua. ya. Paling tua. Loh kok enggak ditempatkan yang pertama yang paling tua? Bukan, itu disusun menurut jalan cerita. Oh, iya. Makanya kalau Oke, kita oke, membaca oke. Alkitab itu, Ya. mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu enak. Ya. Ya, Karena oleh Gak melencong-melencong iya, semuanya, ya. oleh penyusun ya Sistematikanya. redakturnya itu diurutkan sesuai dengan jalan cerita. Itu pun di dalam masih ada yang Masih ruwet-ruwet tumpuk unduk. tumpuk-tunduk, ya, flashback dan sebagainya Ya, masih ada. flashback dan sebagainya. Jadi bukan berdasarkan penulisan. Kalau berdasarkan penulisan ya kacau. Ya. Misalnya yang harus ditaruh di depan sendiri 1-2 Tesalonika. Ya. Wah kan. Ya, itu kalau betul. menurut. Ya. Ya. Nah, kayak gini loh mulai paham saya Pak. Ngerti. Nah, terus ini Pak. Di dalam Injil Markus itu katanya Pak ya, pasal yang ke-16 ayat 9 sampai itu tambahan itu Pak. Itu tuh gimana Pak? Ini teman-teman itu loh sering tanya juga. Ini ya mumet Saya bawa buku nih. Ya. Nah, ini buku lagi. Nah, Bukunya banyak Pak Pendeta Ya. ini. Ini saya baru tahu ada Injil Sama Thomas kayak loh, Bu. Bapak ini juga Iya. loh. nih, Bukunya banyak, gak tahu buku apa aja gitu ya. saya tuh punya buku. Buku 2 ini Pak sama persis. Beli 2. Oh iya. Ternyata isinya sama. Ini bukunya Samuel Huntington. Ya. Nah, ya kan?
Ini terkenal judulnya Benturan Antar Peradaban. Peradaban. Clash of Civilization. Nah, kenapa saya beli 2? Ketika saya beli yang pertama ini, ya, saya mesti tanggali 2006 saya beli. Ya. Ya kan? Ini adalah cetakan ke-7 September 2003. Saya lihat mulai halaman 65 Ya. sampai 80 itu isinya keliru. Saya pernah baca waktu kuliah S2 dulu. Oh, ya. Loh, kok isinya meragukan saya? Ya. Wah, ternyata nggak ada. Padahal udah kadung saya beli. Ya. Saya beli lagi yang ini. Ya, saya beli lagi Dengan penerbit yang berbeda, Pak? dengan penerbit yang sama. Oh, yang sama, ya. Penulis yang sama, ini Edisinya baru. edisinya lebih baru. Yaitu edisi cetakan ke-9 tahun 2005. Oh, ya. Kalau tadi kan cetakan ke-7. Ketujuh, ya. Ah, ya kan? Ya. Cetakan ke-7 September 2003. Ya. Wow, saya lihat di sini lengkap ternyata. Ya. Ah, Lah, sama Injil dalam Markus juga. kasus Injil Markus Kasus tadi. Injil Markus ya begitu. Ya. Ketika awal-awal Kanonisasi. dikanonisasikan, Ya. yang ketemu itu adalah Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus Oh, ya. yang tidak mengandung ayat 9 sampai 20. Tapi kemudian perkembangan zaman ditemukan Ada lagi temuan-temuan kodek-kodek yang kodek-kodek. lain. Ya. Tambahannya itu Pak Isra. Tapi Bukan. tetap tulisannya Markus gitu istilahnya Pak. Tulisannya Markus, tapi lebih lengkap Lebih ayatnya. lengkap. Oh, Ah. iya. Sebenarnya bapak-bapak gereja itu sudah curiga. Ini kok Gak runtut, gak selesainya kok nggak enak, ini. Ya. gitu loh. Gak enak, ya. Yang Penutup. pertama itu waktu yang pertama itu. Iya, waktu Ya. ditemukan salinan yang pertama itu. Isinya kok nggak enak. Padahal dulu mbah saya, guru saya, kalau cerita itu runtut dan akhir daripada Injil Markus itu bagus. Tapi setelah ditemukan kodeks Alexandrinus, kemudian kodeks Washingtonensis, kemudian kodek-kodek yang lain yang jumlahnya ribuan, perjanjian baru itu sekarang ini ada 5.800 salinan Astaga. ditemukan Ya. dalam bahasa Yunani dari abad-abad awal Awal, ya. zamannya para rasul. Jadi kita punya dokumen resmi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin itu 10.000. Dan itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah dikanonisasi ini. Tidak bertentangan sama sekali. Ini yang penting itu, Pak. Iya, Yang itu penting perjanjian baru, belum perjanjian lama. Tahun 1947, itu di Gua-Gua Qumran, itu ditemukan gulungan-gulungan kitab. Itu yang mengandung perjanjian lama. Jadi yang semula orang itu ragu-ragu, itu kemudian diyakinkan. Apalagi cara melihat umurnya kertas, umurnya papirus, Papirus, perkamen, itu sekarang kan canggih. Ya, pakai uji Di karbon 14. karbon, ya. Betul. Pak. Ya, dalam konteks ini kita perlu dengan iman kita itu meyakini bahwa sebenarnya apa yang sudah dikanonisasi di perjanjian baru itu didukung oleh tulisan-tulisan lama yang temuan-temuan baru ini sebenarnya tidak mengubah apapun yang sudah dikanonisasi. Tiba pinter loh Bapak ini. Loh ya apa? Ngombe cerebrofit toh. Iman itu bagus. Ya. Punya iman yang tinggi bagus. Nggih. Tapi iman itu ketika kita berrelasi dengan banyak orang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Betul. Supaya kita bisa ngomong dengan mereka, Ya. maka kita harus pakai pikiran. Ya. Pakai nalar yang Pakai sehat. bernalar. Ya. Betul. Nah, nalar yang sehat itu harus didukung dengan bukti. Ya. Gak bisa dengan pokoknya gitu ya Pak. Ya. Oh, nggak jangan bisa. pokoknya. Iya, ada pokoknya. Iman bagus, tapi bukti Iya, penting juga. Gitu. Gini Pak, saya jadi ingat Ya. pada waktu saya kecil itu dilarang oleh ibu saya. Kowe ojo moco kitab Wahyu.
Nek ora Medeni. pengen gendeng loh gitu tuh. Jadi begitu karena katanya itu kitab Wahyu itu bisa membuat pikiran kita itu menjadi menclek. Kita bisa ini karena memang di situ menubuatkan tentang hari akhir zaman dan sebagainya. Itu sebenarnya seberapa mandi sih Pak kitab Wahyu itu? Wah itu tergantung pada imajinasi kita. Oh ya. kan? Ye. Yang jelas begini, di dalam kekristenan soal akhir zaman atau soal hukuman, kadang-kadang orang itu terlalu menekankan soal hukumannya. Ya. Sehingga Apokaliptik. cara beriman kita itu cara beriman ditakut-takuti. Ya, punishment. Nek gak ning gereja mlebu neraka gitu Nah Pak. itu contohnya. Wong aku dhisik disamplu ibu loh Pak. Kan gereja. Ada Ya, mlebu neraka. berbulan-bulan gak ke gereja loh. Ya itu nerakanya disamplu ibu itu. Iya. Tapi kan Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih. Ya, betul. Selalu ada solusi. Ya. Begitu baiknya Tuhan Yesus sehingga kita tuh tidak untuk ditakut-takuti. Kadang-kadang Tuhan itu kan digambarkan kayak sipir penjara. Betul. Ya. Tukang ngawasi kesalahan. Ya. Padahal kan tidak. Ya. Makanya di dalam kitab Wahyu kadang-kadang orang tuh membaca cuman bagian yang ngeri-ngeri. Oh. Gak tuntas sampai belakang. Ya, Padahal kalau tuntas sampai belakang apa? Yang mau turun itu. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Ya. Jadi nggak nyadari apa itu rewardnya yang akhir ini. Ya? Harapan ini harus tetap Harapan. ada. Betul. Ketika orang hanya mengkaji kitab Wahyu secara sebagian saja, Ya. tidak lengkap, Ya. sudah takut, Ya. jangan hanya kitab Wahyu. Primbon aja orang bisa gendeng. Loh iya, Iya, betul. primbon gendeng. Lebih mengerikan itu ya. Lebih iya. mengerikan. Iya, Orang iya, juga iya. bisa gendeng gara-gara Iya. membaca 1001 tafsir mimpi. Oh iya. Wah, ya toh. Gendeng nomor. Jadi makanya memang ya iman itu akan indah manakala kita ini memiliki pengharapan-pengharapan. Iman Tidak dan dicekam oleh ketakutan-ketakutan, hukuman-hukuman dan segala macam. Kan Saya sudah pikir dikatakan. ya Iman, pengharapan, dan dan kasih. kasih. Iya betul. Dan yang Sudah. paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, ya itu. Karena itu aku perjanjian mengasihimu baru. kan ngono. Kalau di perjanjian baru itu ya Pak Pendeta, itu kan sepertinya kita itu kalau membaca beberapa kitab itu, gambaran, kalau saya sih gambaran tentang Tuhan Yesus itu seperti audible gitu ya. Jadi Tuhan datang, Tuhan bersuara, Tuhan menyampaikan secara langsung gitu Ya. kepada umat gitu kan. Seperti itu kalau di Ya. perjanjian lama. Tapi kalau di perjanjian baru kan mungkin lebih kehadiran Tuhan di dalam perjanjian baru itu lebih halus gitu loh. Mungkin melalui para murid atau kalau melalui Tuhan sendiri. Tapi dia enggak seperti Tuhan yang Ya, yang powerful teriak-teriak gitu loh. dari Kalau atas, powerful ya. Iya, kalau di penulisan di perjanjian lama kan seperti Tuhan itu menghukum ya, menghukum Kejem gitu loh Pak ya. maksudnya Ya. Ibu Pak. Ya Kejem seperti gitu, itu. ya. Ya, Nah itu ya. penulisan-penulisan yang seperti itu maksudnya juga di apa istilahnya Akomodir. Pak? Ya, Ya, akomodir juga gitu ya. jadi begini. Ya. Ini tergantung kepada Kita lagi gitu ya. penghayatan kita pada pengakuan iman yang pertama. Oh, Ayo, iya. masih ingat. Pengakuan iman kita yang pertama, pengakuan iman rasuli apa bunyinya? Aku percaya, percaya kepada Allah. yang Bapak yang Kaulo maha kuasa. pitados dumateng Allah sang Sang Rama Rama ingkang moho moho kawoso. kawoso. Maha kuasa. Seringkali kita melupakan Tuhan itu maha kuasa. Oh, ya. Maha kuasa itu artinya apa? Tuhan itu bisa menyampaikan pesannya kepada kita melalui berbagai macam cara. Ya. Melalui langsung, Iya. cara langsung. Melalui mimpi. Melalui sejarah. Melalui silsilah. Makanya kitab Injil Matius itu Iya. kan diawali dengan silsilah. Silsilah. Ya. Jadi ada begitu banyak cara karena Tuhan itu tidak bisa maha kuasa. Kita mungkin sulit menjangkaunya ya.
Sulit. Jadi Hanya- nggak masalah. Misalnya gini, Tuhan itu pernah bersikap sangat keras. Terutama ketika bangsa Israel dalam perjalanan Ya. dari Mesir menuju Berkhianat. tanah perjanjian. Keras sekali. Iya. Oh itu berbagai betul. hukuman ada itu. Iya, kalau tidak, termasuk 10 hukum kan turunnya di situ. Ya. Kalau tidak keras, bangsa Israel nggak akan nyampe ke sana. Karena menghadapi kondisi alam yang keras, tantangan alam. Karena menghadapi suku-suku bangsa yang galak-galak itu. Iya. Kemudian menghadapi yang lain-lain. Maka harus keras, disiplin. Nah, Iya, betul. ketika perjanjian baru, Yang luruskan. Ya. perjanjian baru, kasih yang Ya. harus dimunculkan. Iya. Pikiran yang harus dipakai. Nah itu, Iya, betul. bukan sekedar tunduk begitu saja. Tapi harus direnungkan dengan hati, dipikirkan dengan pikiran. Sebab Tuhan juga memberikan pikiran untuk dipertanggungjawabkan. Ya, ya, ya. Secara iman Iya, juga. iya, iya. Betul, betul. Nah betul. itu, kadang orang memisahkan. Kalau beragama ya beriman tok tanpa berpikir. Keliru. Oh iya, betul, betul. Oh, iya, Keliru. Iya, betul. Makanya dalam saya berpikirnya begini Pak, dengan kedatangan Tuhan Yesus yang ada di dalam perjanjian baru itu, Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya kepada manusia sesuai dengan bahasa manusia. Betul. Ya kan, Tuhan Yesus Iya. menggunakan itu. Karena pada suatu saat saya pernah diberikan ilustrasi begini. Ada seorang suci yang jalan melalui pemantang sawah. Ya, Di situ ada banyak semut. Padahal dia pantang untuk membunuh semut. Tetapi dia kan nggak bisa memerintahkan semut untuk pindah. ya. Kalau dia tidak menggunakan bahasa semut. Lah makanya dia berpikir harusnya saya menjadi semut supaya semut-semut ini mau minggir. Saya pikir logika itu tepat sekali dengan kedatangan Tuhan Yesus yang membahasakan karya kasihnya kepada kita betul. melalui itu ke manusia itu. Saya pikir kok itu ya Pak ya. Iya, apa enggak sebenarnya demikian? itu Ya, sering kita lakukan. ya, ya, ya. Ye. Ya, Iya. ketika panjenengan bicara dengan cucu yang masih ya. kecil. Oh ya, Iya. ya, ya, ya. Kan kita nggak ngomong. Ya. Ya, dengan pikiran yang canggih-canggih. Kamu Iya. tahu nggak kitab apokrif? Wah, nggak Jomblo Pak. ya, nggak ngerti. Iya, nggak nyaut. Iya, Ya, betul, kita betul. masih tak kintang. Nah, itu bahasa yang bisa dimengerti mereka. Ya. Betul. Ye, 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 ye. Jadi sebenarnya kita sering Jadi memang melakukan. itu real kedatangan Tuhan Yesus di situ itu. Iya, kalau misalnya kita saja bisa menggunakan bahasa sederhana untuk bicara pada orang yang Pada sederhana. orang, ya, Mendah Neo neo Gus, Tuhan sing berkuasa yang Maha maha kuasa, Ya. maha cinta. Ya, ye, ye, Iya, Bapak. itu. Betul sekali itu. Jadi ngomongnya dengan cara yang dimengerti, dipahami oleh umatnya. Tuhan Allah kan tidak mungkin menjelaskan misalnya. Kamu tahu enggak, ini dia ngomong kepada Musa misalnya. Ya, Tahu nggak kamu bahwa benda terkecil itu adalah string. Wah, nggak ngerti teori string, nggak ngerti. Bapak Ibu aja belum tentu Iya, ngerti. String ini Iya. komposisinya membentuk quark. membentuk Quark ini kalau di ya, golong-golongan nanti membentuk elektron, nano, proton, nano, neutron. ya, wadah, Nanti nggak elektron, ngerti. proton membentuk atom, Ya, ya. bentuk String, ya. nggak ngerti. Ya, ya, Musa kalau dikasih tahu kayak gitu ya nggak ngerti. ya, betul. Pakai bahasa yang sederhana. Ya, Nah itu. yang Jadi bisa dipahami. tidak usah khawatir. Wong kita sering melakukan kadang-kadang kita itu menuntut terlalu tinggi. Ya, ya, Membaca Alkitab dengan pikiran modern. ya, ya, ya. Iya. Ya, Jadi kita betul, kalau betul. membaca ya harus Iya. kembali seperti di Ya, zamannya memahami Alkitab ditulis. pada Ya. masa itu. Ya contohnya tadi. Masa zamannya Tuhan Yesus ada tulisan bertinta emas. Iya, betul. Iya. Ya, Golek tinta angel Pak. Ada tintanya. Kecuali Suatu yang hal nulis yang itu mustahil. kaisar. Iya. Ya kan? Yang nulis suatu kaisar hal yang Roma. mustahil. Ya, ya, ya. Makanya masa zamannya Tuhan Yesus Termos sudah ada kali. termos, zamannya Diponegoro sudah ada Ya. termos, tidak mungkin. Ya, betul. Betul, betul. Kayak Ya, begitu ya. cara Nah, berpikirnya. sekarang gini Pak, ini mendasar banget itu sebenarnya. Dari 4 Injil itu, mulai Matius, Markus, dan seterusnya sampai ke Yohanes. Itu kan ada sedikit perbedaan-perbedaan di dalam menggambarkan sejarah perjalanan kehidupan Ya. Tuhan Yesus.
tetapi kita meyakini bahwa satu dengan yang lain saling melengkapi. Ya. Kalau seandainya ada pertanyaan itu bukti bahwa sebenarnya ini tidak valid dan sahih, gimana Pak cara kita menjawab? Oh, Ih. memang Alkitab kita itu tidak ditulis oleh satu orang. Ya, Alkitab kita itu ditulis oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan orang ya. dengan ilham Roh Kudus. Lah, ini Pak yang penting ilham Roh Kudus Ilham itu. Roh Ya. Kudus itu Iya, tadi. Atas bimbingan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus itu. Ya, Jadi Matius, Markus, Lukas itu mewakili perspektif-perspektif yang berbeda. ya. Sesuai dengan karakteristik. Sesuai dari- karakter mereka masing-masing. Ya, Ada 3 Injil yang mirip. Jalan ceritanya mirip. Ya. Hanya memang penekanannya tidak sama. Matius, Yaitu Markus. Matius, Markus, Lukas. Lukas. Maka disebut sinoptik. Oh ya, Nah. itu Injil sinoptik ya, ya, ya. Cara melihat yang mirip. Ya, ya, ya. Ya. Sedangkan Yohanes itu tidak termasuk 3 Tiga Injil sinoptik itu, tadi. ya, ya, ya. Karena Sinoptik. perspektif yang dipakai Yohanes agak beda dengan yang lain. Peristiwanya sama, cara melihatnya Karena, berbeda. oh ya, 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 ya. Nah, begitu. Tapi substansinya tetap Substansinya sama. perjalanan Yang kehidupan Tuhan disuguhkan Yesus. di depan ini sama. Ya, Tapi cara cara menikmati menikmatinya berbeda. beda-beda, ya. Cara mengutarakan kepada Iya, orang lain betul, tentang Pak. masakan ini Iya. berbeda. Saya tadi kan pelan-pelan gitu Pak. Iya. Ini tadi nggak pakai ambekan Pak makan. Iya. Langsung Iya. amblas. Ya, Pak. Itu. Ye. Injil Matius. Ya. Injil Matius itu dimulai dengan silsilah, Oh ya. dengan manusia. Dengan manusia. Makanya simbolnya oleh bapak-bapak gereja dulu, Injil dengan simbol manusia, itu Matius. Mati. Oh ya, 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 ya. Ya, Ye. Ya. Injil dengan simbol manusia. Manusia. Ya. Yohanes, nah ini kita ngomong yang dari 12 rasul Dari dulu. 12 ya. Jadi Matius dan Yohanes itu kan dari 12 rasul. Ya. Yohanes itu melihatnya lain. Seperti dilihat dari angkasa begitu, ya ketinggian. Ya. Jadi anu terilhami ya, ya. Jadi yang diperlihatkan itu ide gagasan besar. Betul, betul, Ah. betul. Je, je, je. Maka digambarkan Injil Yohanes itu seperti Raja Wali. Oh ya, ya. Lambangnya Raja Wali. Lambangnya Raja Wali. Jadi di Google Map gitu loh. Gitu, lambangnya Raja Jadi Wali. nggak di Google Map gitu jadi kelihatan ininya. Ya, ya. Betul. Betul, betul. Nah, Markus itu nggak bicara tentang kelahiran Yesus. Ya. Je. Tiba-tiba Yesus sudah langsung disuruh bekerja. Yang dicatat itu pekerjaan Yesus. Berangkat dari suara yang menggelegar di padang gurun. Suaranya Yohanes Pembaptis. Iya. Ya. Maka digambarkan bahwa Injil Markus itu dengan simbol singa yang mengaum-ngaum. Jadi semua itu ada artinya. Ya, ya. Dan yang ketiga, Tas. Lukas, ya, itu Injil yang ketiga. Ya. Itu kan bicara tentang Zakaria yang mengorbankan. Ketika itu dia mulai memberikan kurban kepada Tuhan. Maka yang dimunculkan di situ ya hewan kurban, lembu. Nah, makanya Matius itu yang dikemukakan itu gambarnya manusia. Ya, ya. Markus itu simbolnya singa. Singa, ya. Lukas Lukas itu itu simbolnya simbolnya lembu. hewan korban lembu. Yohanes itu simbolnya Raja Wali. Raja Wali yang melihatnya dari ketinggian. Lengkap perspektifnya ya. Perspektifnya macam-macam. Beda-beda. Jadi enggak usah. Jangan melihat dari sisi sini, sisi Ya, sini ya. gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada perbedaan persepsi Persepsi. itu sangat wajar. Sah-sah aja gitu ya Pak ya. Ya, tapi substansinya kan sama. Iya. Sama dengan ini tadi loh. Karya. Masakannya sama. Ya. Tapi cara menanggapi ada yang sangat gerengseng begitu kan. Ada yang nanti dulu, ditunda dulu. Jangan tersinggung ya. Oh, enggak, saya nambah kok. Berarti memang dengan perjanjian baru ini kita punya iman yang cerdas, Iya, yang memang. bernalar. Karena memang di perjanjian baru perspektif secara lengkap disajikan. Pak, ini sudah jam
Sore katanya mau ke Pak Legal. Anaknya mau sunatan. Ini kan mau tindak sana loh, ayo. Berarti kita boboh ini ke Pak Legal. Iya, makanya itu. Pak Legal. Boboh loh Pak, kasih dulu loh uangnya. Iya. Bapak, pencerahan yang Bapak berikan terkait dengan apa itu Injil Perjanjian Baru sungguh benar-benar membuat kita tercerahkan, membukakan wawasan kita. Hampir semua ya, bukan hanya Injil. Lalu ya yang lebih penting lagi bahwa kita bisa menumbuhkan iman kita dengan cara bernalar yang benar, berpikir sehat dan seterusnya. Itu yang lebih penting. Jadi kita tidak sekedar meyakini sesuatu yang tidak jelas bukti-buktinya dan segala macam. Semua yang dituliskan di Perjanjian Baru ini bisa dilihat buktinya, bisa Ada dilihat buktinya semua. kebenarannya. Dokumennya banyak. Dan seterusnya. Ya, Bapak, jadi kalau gitu ya. Semoga Kesimpulannya ya. diskusi kita ini pasti tidak boleh berhenti sampai di sini. Ya, betul. ya Bapak siap. Panjenengan harus terus menggunakan nalar kita untuk mendukung iman kita. Iman kita ya. Memang iman itu hubungannya langsung dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berkomunikasi ditanya teman-teman, ora usah gupuh. Ya. Karena kita sudah dikasih nalar yang baik sama Tuhan. Dokumennya ada semua, ya kan? Ini aja saya beli walaupun ini bukan orang Kristen yang terbitkan. Ya. Untuk apa ya? Supaya saya bisa Bisa pelajari. pelajari. Ya Bapak. Ya matur nuwun Bapak. Ya, Tumbas kecap datang alun-alun sampun cekap matur nuwun. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Tetap jaga Protokol kesehatan. Bapak. Ya. Salam sehat. Bapak jadi tindak toh sama Ibu ke Pak Legal. Saya tak habiskan dulu. Monggo didahar. Ya.